Kampung Randukurung, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Berbeda dengan siklus pertama, pada siklus kedua ini, fokus kegiatannya adalah bagaimana sih pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini? Sasarannya adalah kepada 2 orang guru. Nah, waktu itu, sasaran pertama saya adalah Ibu Enok Badriah, yang mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 4 Cimareme. Di hari berikutnya, saya mewawancarai Ibu Nurul Inayah sebagai salah satu guru di TK Al-Ikhwan. Yang kebetulan TK Al-Ikhwan ini berlokasi di wilayah tempat tinggal saya sendiri. Dalam pembelajaran daring itu ada plus dan minusnya. Plusnya gimana? Plusnya anak lebih banyak jam di rumah dan lebih tenang untuk melaksanakan tugas karena didampingi oleh orang tuanya. Minusnya karena anak kebanyakan di rumah, akhirnya setelah pembelajaran daring selesai, mereka kadang-kadang main HP dan main game. Pemberian tugasnya melalui buku paket dan modul karena di sana banyak, apalagi di modul banyak materi-materi yang insya Allah materi itu bisa dijadikan ilmu buat para siswa. Pemberian tugasnya disampaikan melalui video, jadi di WhatsApp ke grup kelas masing-masing. Setiap tugas dikumpulkan di blok masing-masing, kemudian setelah beres dikumpulkan, dinilai, dan setiap orang tua bikin list penilaian di grup kelas masing-masing sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi untuk presensi sesuai pengumpulan tugasnya. Tugas. Ya. Saya sebagai guru memberikan penguatan terhadap orang tua dan anak dengan memberikan reward, dengan cara memberikan bintang kepada anak, kepada anak supaya anak termotivasi dan merasa bangga dengan diberikan bintang, berarti dia itu melaksanakan tugas dengan baik. Bintang itu sesuai nilai yang paling gede atau? Bintang itu sesuai dengan nilai masing-masing, seperti penulisan surat pendek contohnya penulisan surat Al-Kafirun ditulis dengan rapi dan artinya lengkap, dimulai dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah, biasanya nilainya 95, dan reward bintang yang dikasih berarti 3. Terus yang nilainya 90 bintangnya 2, yang 87 bintangnya 1. Jadi diberikan di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp. Kendala yang dihadapi adalah ketika ada orang tua yang dua-duanya bekerja di pabrik atau jualan. Terus ada juga orang tua yang betul-betul menyibukkan diri tanpa mendampingi anaknya untuk belajar. Akhirnya anak itu nggak bisa mengumpulkan tugas, dan pada jadwal itu anak itu tidak mendapatkan nilai. Jadi akhirnya orang tua dipanggil, kalau dikasih tahu, setelah dia mengerti dikasih tugas sesuai dengan jadwal masing-masing. Pernah ada orang tua yang keberatan, seperti waktu ada pengumuman harus itu punya modul, katanya modul itu banyak materinya sehingga membebani anaknya. Jadi cara ibu menanggapinya mungkin diberikan penjelasan. Diberikan penjelasan supaya orang tua itu ngerti bahwa
materi yang ada di buku modul itu bisa menjadikan anak soleh dan soleha karena anak mempelajari dan membaca modul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pembelajaran Makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, yaitu ada 18. Ya awalnya sih kita sempat bingung karena kan belum ada pembinaan atau harus bagaimana. Jadi begitu tiba-tiba ya kita berusaha mencari inovasi sendiri bagaimana caranya supaya anak-anak tetap belajar gitu ya, walaupun agak bingung juga. Tapi ya seiringnya berjalan waktu sampai saat ini ya kita sudah terbiasa, jadi ya sudah menemukan solusinya. Kita menggunakan daring juga, luring juga, jadi kombinasinya mungkin, tapi lebih banyaknya ke luring tatap muka. Ya karena kalau untuk usia PAUD itu memang agak sulit ya kalau daring, jadi lebih enaknya tatap muka supaya kita lebih mengetahui gitu perkembangan keadaan anak, misalnya moodnya lagi bahagia atau sedih gitu ya. Jadi terus si anak juga bahagia bisa bersama dengan ibunya, temannya. Jadi kalau di rumah kendalanya orang tua itu kalau anaknya satu bisa saja ya memfokuskan atau memperhatikan anaknya dalam mengerjakan tugas dari kita. Tapi kalau misalkan punya anaknya banyak, misalnya ada kakaknya, jadi orang tua juga lebih memprioritaskan kakaknya dulu. Berbagi perhatian. Iya, berbagi perhatiannya. Kadang kebanyakan orang tua setujunya tetap muka. Ada yang menyampaikan? Ya, kita kan sempat memberikan ini semacam kuesioner gitu ya, untuk mengisi setuju atau tidak. Jadi hampir semua mengatakan mereka setuju tatap muka. Prokesnya kita berusaha menerapkan ini ya, masker gitu, dan kita juga sudah pernah membagikan masker kepada anak-anak, dan yang belum juga pasti mereka pakai masker dari rumah. Biasanya kalau PAUD itu kebanyakannya pakai APD dalam ya, alat peraga edukatif untuk mengenal huruf, puzzle, terus kita juga menggunakan media balok, menyusun balok atau menyusun angka. Setiap harinya berbeda tergantung tema. Kalau kita temanya contohnya diriku, ya kita mengenalkan anggota tubuhnya melalui media puzzle itu. Kendalanya kalau kita daring, di sini kan lingkungannya banyak orang tua ya, jadi orang tua sepuh gitu. Mungkin mamahnya bekerja, terus anaknya dititipkan ke neneknya misalkan.
sementara neneknya gaptek jadi nggak tahu, kurang mengerti bagaimana menggunakan medsos gitu. Jadi nah itu kendalanya. Terus ya itu tadi ada yang fokus memperhatikan anaknya, ada juga yang mungkin terlalu sibuk jadi kadang tidak begitu memperhatikan kalau ada tugas daring. Kalau untuk yang tatap muka biasanya kendalanya dalam hal apa? Kalau tatap muka kendalanya Dengan anaknya mungkin apa ya, seperti biasa aja sih, nggak terlalu banyak kendala. Metode pembelajarannya kalau kita sistemnya kelompok ya, kelompok dan lebih banyak metode hafalan gitu. Kalau sekolah ini saya menerapkannya kan lebih ke agama ya, jadi yang diperbanyak itu agama dan menerapkan pendidikan karakternya itu melalui hafalan mahfuzor semacam ya hadis atau kata mutiara gitu. Jadi untuk menerapkan karakternya itu melalui itu gitu. Jadi lebih banyak ke hafalan.